Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan. Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Di tengah semangat tinggi Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, rival abadi mereka, Malaysia, justru disibukkan oleh berbagai komentar miring dan kritik terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Garuda. Fenomena ini memperlihatkan kontras mencolok antara dua negara serumpun yang memiliki sejarah panjang rivalitas dalam sepak bola Asia Tenggara. Setelah pemecatan pelatih Shin Tae-yong awal tahun ini, PSSI langsung bergerak cepat menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, tetapi secara perlahan mulai menunjukkan hasil positif. Kluivert, legenda sepak bola Belanda, membawa pendekatan yang lebih modern dan komunikatif terhadap para pemain. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa pemilihan Kluivert adalah bagian dari proyek besar jangka panjang PSSI dalam membangun tim nasional yang bukan hanya kompetitif di Asia, tetapi juga mampu bersaing di pentas dunia. Kami ingin timnas tidak hanya jadi raja di Asia Tenggara, tapi bisa menjadi peserta tetap Piala Dunia. Untuk itu, kami harus berani mengambil langkah besar, termasuk pelatih kelas dunia dan pembinaan jangka panjang, ujar Erick. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 6 pertandingan, hanya terpaut tipis dari Arab Saudi dan Australia. Dengan 2 laga tersisa melawan Cina di Jakarta dan Jepang di Osaka, peluang lolos masih sangat terbuka, terlebih dengan dukungan publik yang luar biasa. Tiket laga melawan Cina yang akan digelar di Stadion GBK Ludes hanya dalam hitungan jam. Atmosfer dukungan publik Indonesia terlihat jauh lebih hidup dibanding negara tetangga yang justru sepi animo, bahkan saat menghadapi lawan yang tidak sekuat Cina atau Jepang. Sebagai bagian dari persiapan, Patrick Kluivert dan tim pelatih menggelar pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Pilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Bali memberikan suasana yang lebih santai sekaligus fokus, jauh dari tekanan publik ibu kota, namun tetap kondusif untuk latihan intensif. Beberapa pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, Jai Itzes, dan Shane Patinama sudah dipastikan akan bergabung. Bahkan, bintang muda berdarah Indonesia yang baru saja dinaturalisasi, Rodrigo Mora de Carvalho, dijadwalkan hadir di TC kali ini, setelah menyelesaikan proses dokumen di Jakarta awal bulan Mei lalu. Saya bangga bisa kembali ke Indonesia. Ini mimpi saya sejak kecil. Saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia, kata Rodrigo Mora dalam unggahannya di Instagram, yang langsung dibanjiri dukungan dari para netizen Indonesia. Kehadiran Rodrigo Mora dipandang sebagai tambahan penting dalam lini serang Garuda. Pemain muda FC Porto itu bahkan dikabarkan tengah dipantau oleh klub-klub elit Eropa, termasuk Benfica dan Borussia Dortmund. Sementara Indonesia tengah sibuk dengan program persiapan matang, kondisi berbeda terlihat di Malaysia. Tim nasional mereka justru sedang mendapat kritik tajam dari publik dan legenda sepak bola lokal. Rasman Roslan, salah satu mantan pemain timnas, secara terbuka menyebut bahwa skuad Harimau Malaya saat ini kehilangan arah. Ia menyoroti penampilan inkonsisten di Piala AFF 2024 dan gaya bermain yang cenderung reaktif. Malaysia seperti baru bermain setelah kebobolan. Ini bukan mental pemenang. Kita butuh perubahan menyeluruh, mulai dari federasi sampai ke pelatih dan pemain, tegas Rasman dalam wawancara dengan media lokal. Namun yang menarik, alih-alih fokus memperbaiki performa timnya sendiri, sejumlah tokoh dan media di Malaysia justru lebih sibuk mengomentari kebijakan Indonesia.
Salah satu isu yang paling sering mereka sindir adalah soal naturalisasi pemain. Media seperti Harian Metro dan Cosmo menuduh Indonesia mengimpor pemain demi prestasi instan. Bahkan muncul tudingan bahwa Indonesia tidak memiliki identitas sepak bola karena terlalu banyak mengandalkan pemain luar. Komentar-komentar ini memicu reaksi keras dari netizen Indonesia. Banyak yang menyebut Malaysia iri dengan kemajuan cepat sepak bola Indonesia, terutama setelah beberapa pemain naturalisasi memberikan dampak besar, baik di level senior maupun U23. Rivalitas Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola sudah berlangsung sejak lama. Laga antara kedua tim selalu syarat gengsi dan emosi, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tren menunjukkan Indonesia unggul baik dari sisi hasil maupun progres pengembangan tim. Saat Indonesia fokus membangun fasilitas, memperkuat kompetisi lokal, dan menjalin kerjasama dengan federasi negara-negara Eropa, Malaysia justru terlihat stagnan. Bahkan rencana membentuk ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United sempat gagal karena minim dukungan, berbeda dengan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap laga besar. Kami di Indonesia sudah masuk era baru sepak bola. Sekarang waktunya kami bicara prestasi, bukan sekadar nostalgia atau hujat-menghujat, ujar mantan pemain nasional Indonesia, Ponario Astaman. Dengan segala upaya yang dilakukan PSSI, termasuk investasi di pelatih, pemain, infrastruktur, dan kompetisi, masa depan sepak bola Indonesia terlihat cerah. Liga 1 yang mulai profesional, pemain muda yang mulai go international, serta naturalisasi yang selektif dan berbasis keturunan, menjadi bukti nyata transformasi Garuda. Malaysia, di sisi lain, masih bergelut dengan isu federasi yang dinilai terlalu politis, kualitas liga yang belum stabil, serta kurangnya regenerasi pemain berkualitas. Sebenarnya kami ingin Malaysia maju, karena itu baik untuk kawasan. Tapi kalau setiap ada progres dari Indonesia mereka langsung nyinyir, ya susah juga, ujar salah satu pengamat sepak bola Asia Tenggara, John Duerden. Indonesia kini melangkah mantap menuju impian besar, lolos ke Piala Dunia. Dukungan publik, arah kebijakan yang jelas, serta komitmen dari pemain dan federasi membuat mimpi itu semakin nyata. Di saat yang sama, Malaysia justru disibukkan oleh kritik internal dan hujatan yang diarahkan keluar, termasuk ke Indonesia. Jika tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin Malaysia akan semakin tertinggal, bukan hanya dari Indonesia, tetapi dari negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, atau bahkan Filipina yang juga mulai menata ulang sistem sepak bola mereka. Karena dalam sepak bola modern, fokus dan kolaborasi jauh lebih penting ketimbang polemik dan sindiran tak berdasar.